Yes, mereka telah bersalah, tapi dosa itu adalah bukan sesuatu yang mendefinisikan hidup mereka dan masa depan mereka. Welcome to Serasi, Sehati untuk Generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Pastor Kevin, Yes, sir. suka berhubungan sama remaja ya? Betul, Pak. Gimana kalau remajanya nge-seks padahal belum nikah? Waduh, langsung lompat ke situ, Pak, Iya. ya, frontal banget. Waduh. Gimana nih? Ya, well, Kan nge-seks setelah menikah harusnya kan? betul. Itu adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan untuk Yang mestinya indah kan? indah dan dilakukan dalam pernikahan, covenant of marriage. That is true. Tapi Dan- menurut mereka indah juga loh. Betul, belum Pak, nikah betul, tapi betul, nge-seks. betul, betul. Gimana? Dan ini kebetulan bisa dibilang adalah salah satu juga permasalahan yang sering kita hadapi ya, mungkin di dalam pelayanan-pelayanan kaum muda kita juga ya. Oh, saya pikir pernah saya hadapi. Oh tidak, Pak, saya puji Tuhan, Tuhan lindungi gitu ya. Jadi sesi bagi testimoni dong ini jadinya. Ini Anda sebagai pembina gimana kalau misalnya ada seorang remaja yang datang sama lu dan dia bilang bahwa Kak, saya habis melakukan seks di luar nikah gitu. Oke, dan ini ya terus terang bisa kita bicara dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita hadapi sendiri sih, Pak. Dan kebanyakan kebetulan yang saya dapati adalah orang-orang yang datang kepada kami dan mungkin dia adalah mantan murid kami di dalam pelayanan kaum muda kami, tapi mungkin sudah pergi kuliah atau dia pulang dan dia kembali dan dia menceritakan itu. Kebanyakan dari mereka, dan ini mungkin salah satu hal yang ingin saya garis bawahi ya, dimana banyak dari mereka datang dengan sebuah pergumulan dan mereka ingin bertobat dan mereka merasa bersalah. Itu adalah orang-orang yang seringkali kita hadapi, yang saya dapati mungkin di dalam pelayanan kaum muda kami. Beberapa kali ada anak yang mereka tahu bahwa itu dosa, dan mereka datang dan mereka ingin mengakui dan mereka ingin dipulihkan. Kalau memang itu adalah tipe anak yang datang kepada kita, tentu apa yang akan kita kerjakan, kita akan membantu mereka, kita akan berjalan bersama mereka dalam tahap pemulihan itu, yaitu melalui pemuritan dan memberikan pengertian-pengertian yang benar, dan kita juga akan membangun nilai diri mereka kembali lagi, karena mungkin kebanyakan dari mereka telah datang dengan sebuah nilai Terasa diri hina. terasa Hina. hina. Mereka merasa bersalah, dan apalagi mungkin kalau mereka berada di dalam gereja-gereja yang saya tidak bisa salahkan juga karena ini memang sebuah kebenaran, tapi gereja-gereja yang sangat menyondongkan bahwa ini adalah dosa yang sangat keji gitu, Pak. Jadi mereka mempunyai nilai diri yang udah mulai hancur dan mereka datang karena mereka merasa bahwa wah, I need help gitu kan. Dan kalau memang itu adalah attitude mereka, kita akan mulai dengan membangun nilai diri mereka juga. Kita akan bawa mereka masuk, kita akan masukkan mereka ke komunitas kita, mereka akan kita muridkan dan kita akan bantu mereka memahami bahwa mungkin yes, mereka telah bersalah, tapi dosa itu adalah bukan sesuatu yang mendefinisikan hidup mereka dan masa depan mereka. Mereka sudah bersalah, Pak. Dan akan tetapi mereka juga harus paham bahwa kesalahan itu bukanlah menjadi akhir dari kehidupan mereka, dan itu seringkali adalah sesuatu hal yang sangat susah untuk dimengerti oleh orang-orang yang telah melakukan kesalahan ini. Apalagi kalau bisa dibilang dari pihak keluarga sendiri sudah sangat dilawan, menekan ya. Pak. Oleh karena itu, kalau memang itu adalah attitude yang mereka punya, kami akan selalu mencoba membantu dan mulai bangun dari nilai diri mereka. Kita akan memberikan mereka pahaman yang lebih tentang siapa sih mereka di mata Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena kita lihat di Alkitab juga banyak sekali orang yang tertangkap, bahkan wanita yang tertangkap berzina itu diampuni. Tentu bukan hanya diampuni dan boleh dosa lagi, diampuni dan disuruh pulang dan jangan ulangi dosa itu. Tapi dia diampuni dan dia tidak bisa dibilang divonis secara keji oleh Yesus sendiri. Akan tetapi ini mungkin ada beberapa yang bisa dibilang yang bikin pusing kepala ya, Pak ya. Kalau mereka datang, nah mereka bangga. Pernah nggak, Pak Gideon dengar gini? Betul, itu menjadi sebuah kayak ukuran kebanggaan prestasi gitu ya. Bener. Wah, ini saya berhasil gituin dia. betul. Ini yang susah, Bener-bener Pak. laki nih saya nih. Benar. Ini justru yang itu sangat susah sih. Oleh karena itu kadang kalau memang kita mendapati anak-anak yang melakukan itu, sekali lagi saya percaya bahwa relasi adalah kunci dari setiap pemuritan. Dan mungkin dalam hal ini apa yang akan kami lakukan adalah kami akan tetap berjalan dengan mereka. Tapi kami juga akan lebih vokal tentang ketidaksetujuan kami dengan apa yang mereka lakukan. Dan kita akan lebih secara intensional membantu mereka memahami apa sih
fungsi dari seks dalam pernikahan itu, kenapa sih Tuhan menciptakan seks itu, dan apa yang bisa terjadi jika mereka tetap melakukan hal itu dan mereka tetap mungkin bisa bilang bangga tanpa merasa bersalah. Tapi ya kami sekali lagi akan selalu bilang bahwa ini hanya bisa terjadi jika kita bisa berjalan dengan mereka. Iya. Bukan cuman sehari 2 hari kenal. Tidak gitu bisa, ya. iya. Apalagi cuma datang ke gereja terus bilang, wah dari depan kamu bertobat, wah pulang. Kalau tanpa ada penyertaan, perjalanan bersama, akan susah untuk mereka tahu bagaimana mereka harus bertindak atau mungkin berjalan menuju kesembuhan itu. Ini yang bangga kayak gitu tuh tipe seperti apa ya? Kan ada yang pertama itu kayak merasa berdosa banget, jijik banget. Ini malah bangga gitu. Atau mungkin gini ya, kalau yang tipe yang merasa hina, hancur, citra dirinya jadi hancur gitu ya. Mungkin tuh ini ya, pendosa yang pemula gitu ya. Beginners ya. Itu saya bisa bilang ada benar. Kalau sudah advance gitu mungkin merasa bangga malah. Justru karena mungkin pada tahap awal itu tidak ada yang membantu dia, tidak ada seorang yang hadir. Betul, ini menjadi sebuah cycle yang dia ulangi. Dan kelamaan kalau semakin sering dilakukan kan semakin biasa, Pak. Oleh karena itu malah sesuatu yang awalnya membuat dia merasa bersalah menjadi sesuatu yang dia banggakan, karena disitulah dia menemukan mungkin comfort dia, atau dia merasa dirinya disayangi, dikasihi, diterima. Oleh karena itu mungkin yang merasa bangga ini adalah orang-orang yang tengah melewati pergumulan ini dengan sangat lama tanpa ada orang yang membantu mereka. Benerlah kecurigaan saya seperti itu ya. Oke. Jadi buat yang lagi nonton ini ya, kalau misalnya lu udah di fase-fase seperti itu, dari yang mungkin udah merasa, duh saya udah hina banget, hancur, kenapa kok saya mau lakuin itu gitu ya. Atau bahkan yang sekarang sudah ini jadi satu ukuran apa ya, bener-bener saya nggak kalah kok sama papa mama gitu ya, yang dewasa-dewasa gitu. Saya juga bisa kayak gitu. Pastor Kevin bersedia untuk mendampingi. Check out gitu, thepassionproject.id. Tapi ya memang saya mesti bilang sih Pak, dan inilah janji ya, nggak dihakimi ya. Oh ya, saya yakin, saya 100% nggak akan menghakimi. Saya akan marahin iya Pak, tapi nggak akan menghakimi. Tapi marahnya 4 mata kan, bukan di depan umum kan? Bukan, tentu kamu tidak percaya itu. Tetap dijaga privasinya kan? Betul. Paling penting gitu loh. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya, terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram, dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.